Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul kiram, para masyayikh, para alim, para ulama, serta sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini, pada tahun ini, untuk menjumpai kembali Ramadan yang penuh barokah dan maghfirah ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa ditakdirkan sebagai umat beliau yang selalu taat, menjalankan syariat-syariatnya, kemudian mendapatkan pertolongan berupa syafaat yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Sahabatku, kita sebagai orang tua, terutama sebagai ibu yang beriman, tentu sepakat bahwa kita harus membekali anak-anak kita dengan ilmu agama. Selain menyediakan tempat tinggal, makanan yang cukup, dan kasih sayang yang berlimpah, kita sebagai orang tua wajib mengarahkan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah. Ya, kita punya tanggung jawab yang besar demi keberlangsungan dan keselamatan anak-anak kita di dunia maupun di akhirat. Saking pentingnya tanggung jawab itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sahabat, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ayat ini mengandung maksud beritahukanlah adab dan ajari keluargamu. Kata ajari keluargamu di sini bermakna perintah mengajarkan akidah yang benar kepada anak, mengajarkan keimanan kepada anak, iman kepada Allah, malaikat, Al-Quran, dan Rasul. Namun begitu, selain mengajarkan akidah yang benar kepada anak, kita juga wajib mengajarkan cara beribadah sesuai dengan akidah yang kita ajarkan. Dan salah satu ibadah yang wajib kita ajarkan adalah ibadah sholat. Sahabat, selain mengajarkan cara ibadah sholat, kita sebagai ibu juga wajib memerintahkan anak-anak kita untuk mengerjakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Muru auladakum bisolati, wahum abna'u sab'i sinina, wadribuhum 'alaiha, wahum abna'u 10 sinina, wa farraqu bainahum fil madaji'i." Yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Sahabat, dalam hadis ini menunjukkan sangat pentingnya memerintahkan sholat kepada anak-anak sejak usia dini, karena ini merupakan pengajaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini bertujuan agar anak saat masuk usia balik, anak sudah siap untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mukmin. Jangan menunda nanti saja atau nanti saja, karena ini akan memperlemah keimanan dari anak tersebut. Bahkan Rasulullah sampai memerintahkan untuk memukul anak ketika berumur 10 tahun jika anak tetap enggan melaksanakan ibadah sholat. Tentu konteks memukul dalam hadis ini adalah memukul pada bagian tubuh si anak yang tidak membahayakan anak tersebut. Atau bisa juga memberikan hukuman kepada anak ketika anak itu tetap tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Sahabat, tega kepada anak adalah satu-satunya pilihan yang harus kita ambil. Jangan alih-alih karena anak kelelahan, mengantuk,
kecapean sehingga kita tidak mau untuk membangunkan anak saat masuk waktu melaksanakan ibadah sholat. Karena hal ini bisa menjadi bumerang di kemudian hari bagi orang tua. Na'udzubillah. Sahabat, sebagai ibu selain mengajarkan, memerintahkan melaksanakan ibadah sholat, hendaknya tidak bosan-bosan kita untuk mendoakan anak-anak kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun memberikan teladan kepada kita untuk selalu mendoakan anak-anak kita agar melaksanakan ibadah sholat. Dan doa Nabiullah Ibrahim ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan ibadah sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Sahabatku, dalam doa Nabiullah Ibrahim ini mengandung beberapa isyarat. Yang pertama, doa ini menunjukkan pentingnya mengerjakan ibadah sholat, mengerjakan tepat waktunya, mengerjakan rukun-rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Yang kedua, dalam doa Nabiullah Ibrahim ini mencontohkan bahwa beliau berdoa untuk dirinya sendiri sebelum mendoakan anak-anak dan cucu-cucunya. Hal ini dimaksudkan bahwa Nabiullah Ibrahim bermaksud agar menjadi tauladan yang baik bagi anak-anaknya dan cucu-cucunya. Yang ketiga, sebagai orang tua, seyogyanya kita tidak patah semangat mengajak anak-anak kita kepada ketaatan kepada Allah, terutama dalam melaksanakan ibadah sholat. Dan yang keempat atau yang terakhir, selain mengajarkan, memerintahkan untuk mengerjakan sholat, kita sebagai orang tua, terutama sebagai ibu, hendaklah senantiasa mendoakan anak-anak kita agar terlindung dari godaan syaitan yang berusaha memalingkan dari jalan Allah yang lurus. Sahabat, demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita dan anak cucu kita tergolong orang-orang yang senantiasa taat kepada perintah Allah dan tetap selalu mengerjakan ibadah sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.